Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa meninggalkan makan, minum serta bertubuh dengan istri atau melakukan hubungan suami istri di siang hari itu adalah ketentuan saum, bukan target dari ibadah saum. Karena yang tiga perkara tadi hanyalah yang membatalkan terhadap ibadah saum. Target ibadah saum ialah sebagaimana yang terdapat di penghujung ayat-ayat saum. Ayat-ayat saum semuanya ada 6 ayat yang diawali dari ayat 183 dan diakhiri ayat 188 yang termaktub di dalam Al-Quran surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Maka di ujung ayat-ayat tersebut adalah sebagai target dari apa yang kita laksanakan, khususnya yaitu melaksanakan ibadah saum. Yang pertama di dalam ayat 183, di ujung ayat di situ ada ungkapan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti dengan ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketakwaan. Takwa kepada Allah mesti semaksimal mungkin, haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Tetapi mestinya kita betul-betul melaksanakan ibadah saum dengan target kita, tujuan kita, yaitu la'allakum tattaqun, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, memindahkan waktu makan. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, tetapi kenyataan kualitas ketakwaan umat Islam Indonesia khususnya masih sangat rendah sekali, baik dalam pelaksanaan ibadah sholat, ibadah zakat, infak, ataupun ibadah sosial lainnya. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, lalu di ayat 184 ada ungkapan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan saum itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, karena dengan modal ilmu seseorang akan mampu menilai baik dan buruknya. Dengan ibadah saum pasti akan merasakan capek, merasakan lapar, merasakan haus dan sebagainya. Tetapi sebetulnya di balik itu ada banyak keuntungan, ada banyak keistimewaan. Maka para ulama banyak yang menamai bahwa Ramadan itu sebagai bulan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan ampunan,
Maka dengan itu, jika kita tidak betul-betul memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena belum tentu kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Lalu di ayat yang ke-185, di ujung ayat tersebut ada ungkapan wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Ini berarti dengan saum diharapkan mampu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana memang kualitas syukur masih sangat rendah. Demikian juga kualitas orangnya masih sangat minim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadi tashkurun, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka dengan itu, jika kita melaksanakan satu ibadah tanpa target apapun, sudah barang tentu kita tidak akan mendapatkan nilai apa-apa. Karena apa? Kita akan melaksanakan salah satu ibadah tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, maka targetnya pun tidak akan tercapai jika kita tidak memiliki maksud tujuan apa dari mengerjakan satu ibadah tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqhi yahtadu zalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di dalam ayat 186, di ujung ayat ada ungkapan la'allahum yarsudun, dan agar mereka berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini berarti dengan ibadah saum diharapkan agar manusia berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang harus dijadikan pedoman hidup bagi kita semua. Siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti tidak akan tersesat selama-lamanya. Lalu di ayat yang ke-187, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sebagai takkid, artinya penguat terhadap ayat yang pertama, di mana di ujung ayat tersebut dinyatakan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu di ayat 186, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, di ujung ayat ini takkid atau penekanan terhadap ujung ayat 186, 184 dengan ungkapan in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Di dalam ayat 184 ditegaskan bahwa ibadah saum itu baik jika kamu mengerti. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, maka dengan ujung ayat ini sebagai target ibadah saum kita, maka jika hanya sekedar menahan lapar dan haus, begitupun hubungan suami istri di waktu siang, tanpa kita mempunyai target dari ibadah saum, kita hanya mendapatkan capeknya saja, hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, jika kita tidak merujuk apalagi kepada dalil
Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan 1 bulan penuh dengan imanan wa ihtisaban, artinya dengan dasar iman penuh dengan perhitungan, maka ghufirallahu ma taqaddama min danbi. 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui hadis qudsi, semua amal anak Adam akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali saum, kata Allah. Saum adalah untukku, maka akulah yang akan memberikan pahalanya. Artinya Allah begitu mengistimewakan orang yang menjalankan ibadah saum, sehingga Allah memberikan 1 pintu di surga, mana pintu ini tidak bisa dilalui oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang membawa pahala saum. Maka dengan itu ibadah saum sangatlah rahasia. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada gerakan khusus bagi orang yang saum. Yang tahu dirinya saum hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu mudah-mudahan dengan jumlah ayat-ayat saum yang tadi, itulah yang menjadi target kita dari melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita masuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat masuk ke dalam surga melalui babu royan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.